dalam rangka usaha mendapatkan legitimasi dan dukungan dari semua pihak, khususnya Majelis Ulama Indonesia, maka tim pembela akidah Islam yang dipimpin oleh Dr. Herman Kamil SHMH bersama sekretarisnya Juju Purwantoro SHMH belum lama ini mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi atas keberadaan organisasi yang bernama Tim Pembela Akidah Islam atau disingkat dengan TPAI. Ada audiensi ke MUI, Ya. apa aja yang disampaikan? Nah, MUI kita mau audiens MUI supaya kita dapat dukungan hukum pada MUI untuk bisa bekerja sama supaya lembaga tim pembela akidah Islam ini mendapat legitimasi lah dari MUI, sehingga kalau ada orang-orang yang menghina Islam, menghina Nabi, menghina Al-Quran, menghina Rasulullah, kita bisa langsung sebagai pelapor dan sebagai subjek itu langkah kita ingin seperti itu. Jadi minta MUI, tidak perlu lagi MUI, ngapain lagi MUI yang langsung lapor-lapor kan? Nah, cukup memberikan tim hukum kita aja, tim pembela akidah Islam ini, selesai itu. Kalau ada legitimasi dari beliau, fatwa dari beliau. Terus gimana jawaban MUI? MUI ya dia akan mempelajari dan akan berdiskusikan sama majelis ulama dan majelis majelis hukum bidang hukum. Pak, kalau yang Rocky Gerung dan Natalius Piwai sebenarnya udah legal jadi kuasa hukumnya atau belum, Pak? Belum. Jadi orang-orang ini kan merupakan simpatisan Islam, simpatisan. Nah, kami mempunyai kewajiban moral untuk membela beliau. Siap kalau diminta ya? Iya, siap. Tapi tidak memiliki spesial. Siap, Pak. Makasih banyak. Baik, sebelum lanjut, silakan like video ini jika suka. Silakan klik tombol subscribe jika belum dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Tindakan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk penjaminan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang kita ketahui, belakangan ini Indonesia banyak terjadi kasus yang menghina, merendahkan dan melecehkan akidah Islam yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu juga banyak kasus hukum yang melibatkan warga masyarakat dengan penanganan dan penyelesaian kasus per kasus yang masih jauh dari nilai-nilai keadilan. Keadilan bukan penyamarataan, tetapi keadilan adalah kesetaraan. Maka siapapun yang ingin dihormati haruslah berlaku hormat pula kepada yang lain. Siapa yang ingin mewujudkan keadilan maka harus berlaku adil juga kepada orang lain. Berangkat dari persoalan di atas, maka kami tim pembela akidah Islam menyatakan sebagai berikut. 1. Kami adalah penerima kuasa yang ditugaskan untuk melakukan pembelaan dan melakukan pengawalan kasus hukum yang melibatkan Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte MSI, yang selanjutnya kami mengukuhkan diri sebagai tim pembela akidah Islam. 2. Kami siap membela akidah Islam yang menegakkan hukum dengan cara melaporkan, mengkawal proses hukum atas semua tindakan dan perbuatan yang menghina, melecehkan, merendahkan akidah Islam, serta siap memberikan bantuan hukum semaksimal mungkin demi tegaknya hukum negeri ini. 3. Kami siap memberikan bantuan hukum terhadap semua warga negara Republik Indonesia yang diperlakukan tidak adil di dalam hukum tanpa melihat membeda-bedakan suku, ras, dan agamanya, baik yang dilakukan oleh negara, dilakukan oleh badan hukum maupun perorangan. 4. Kami mengajak kepada segenap umat Islam Indonesia untuk bersatu padu menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan atas dasar kesetaraan dan persaudaraan Islam. Kami yang telah ditunjuk dan diberikan kepercayaan sebagai kuasa hukum dari Bapak Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte sepakat dan sudah setuju
beliau menunjuk kami sebagai tim untuk melakukan pembelaan maupun pendampingan hukum kepada terhadap kasus beliau, utamanya adalah kasus penistaan agama Islam. Oleh sebab itu, beliau juga berkomitmen sampai mengikuti proses hukum yang harus diikuti dan dilalui. Beliau siap, dan kami sebagai tim hukum juga demikian rupa siap juga mendampingi beliau baik dalam pemeriksaan maupun sampai pengadilan nantinya. Sesuai dengan apa yang sudah diterangkan oleh Bapak Ketua Ulama TNI dan Dr. Iman Kadir, rencananya dalam waktu dekat ini adalah paling dekat jadwalnya adalah Senin lusa ya, Senin akan datang, Senin depan akan ada pendampingan dari tim kuasa hukum untuk mendampingi beliau dilakukan pemeriksaan lanjutan berita acara pemeriksaan ya di Baris Krim Polri. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Kenapa rekan-rekan senior ini turun dalam rangka membela Jenderal Napoleon Bonaparte? Sebenarnya bukan masalah jenderalnya ya, bukan. Tapi ini sejarah bahwa tidak pernah ada seorang jenderal bintang 2 itu melakukan ya pres terhadap seseorang yang dianggap menghina Rasulullah, menghina Al-Quran dan menghina Allah. Ya, tidak pernah ada, dan ini baru sejarah. Nah, di situ ketertarikan rekan-rekan advokat senior ini untuk membela dalam rangka tepatnya kita membangun nama tim pembela akidah Islam. Dan ingat, setelah ini tentu tidak programnya pada seorang jenderal saja. Mungkin meluas nanti akan dibentuk insya Allah di setiap provinsi, insya Allah. Namun setidak-tidaknya gaung ini bahwa kita sebagai orang muslim supaya tidak ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita berempati juga membantu menyelesaikan sebuah proses yang kira-kira ini menyangkut ekstrimit kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Rasulullah. Dan kami sebagai orang Islam akan maju sesuai apa dikatakan Bang Yani dan Bang Kadir serta Sekjen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Insya Allah akan kami lakukan yang terbaik. Allahu Akbar. Kami dari TPI sesungguhnya memahami betul bahwa negara ini bukan negara Islam, tapi negara hukum yang berfalsafah Pancasila. Perlu dipahami bahwa Pancasila itu juga bersumber dari Al-Quran, dari 5 sila. Bahkan penyebarannya 36 butir Pancasila itu juga termasuk dalamnya adalah bersumber dari Al-Quran. Namun demikian, kita menyadari juga bahwa sebagai umat Islam tidak mungkin kita membiarkan penodaan, penistaan terhadap agama itu. Bukan hanya di agama Islam, di agama lain pun kita siap untuk memberikan bantuan hukum. Ya, sebagai advokat, tentu advokat yang profesional. Ya, jadi bukan hanya untuk membantu umat Islam saja, tapi umat lain pun kalau terkait dengan kasus-kasus akidah yang mereka anut, yang mereka yakini, memerlukan bantuan dari TPI, juga para advokat ini siap juga untuk membantu. Jadi jangan dipahami bahwa ini hanya untuk orang Islam saja yang bisa dibantu. Setiap warga negara Indonesia bisa dibantu, bahkan orang luar negeri pun, karena ini banyak teman-teman ini yang dari advokat itu advokat profesional. Nah, sehingga siapapun yang tersangkut persoalan hukum akan kita berikan bantuan.